Moving back to Colorado, it's 2013 and the end of my life. Setiap waktu kita bernafas menghirup udara segar. Kita memasukkan udara lewat hidung, kemudian mengembuskannya kembali lewat hidung ataupun mulut. Kira-kira seperti apa ya proses udara saat masuk atau keluar dari tubuh kita? Sistem pernafasan pada manusia. Respirasi atau pernafasan merupakan suatu proses pengambilan oksigen dari lingkungan luar ke dalam tubuh dan pelepasan karbon dioksida dari dalam tubuh ke lingkungan yang ditunjukkan untuk mendapatkan energi. Energi yang dihasilkan dari respirasi sangat menunjang sekali untuk melakukan beberapa aktivitas. Berikut organ-organ pernafasan pada manusia. Yang pertama, rongga hidung atau cavum nasalis. Rongga hidung adalah tempat awal masuknya udara. Penyusun rongga hidung terdiri atas yang pertama, selaput lendir atau mukosa. Yang kedua, rambut-rambut halus. Yang ketiga, sel konka atau sel goblet. Yang keempat, jaringan saraf olfaktori atau organ pembau. Yang kelima, pembuluh darah. Rongga hidung dilapisi selaput lendir atau mukosa dan banyak ditumbuhi rambut-rambut halus. Rambut hidung berguna menyaring udara kotor yang masuk melalui hidung. Sementara selaput lendir menghasilkan lendir atau mukosa yang berfungsi menangkap udara kotor yang lolos oleh saringan rambut hidung. Selain itu, selaput lendir berfungsi menghangatkan suhu udara yang masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara. Yang kedua, faring atau rongga tekak. Setelah melalui rongga hidung, udara akan melewati faring. Faring merupakan percabangan antara saluran pencernaan atau esofagus dan saluran pernafasan, laring dan trakea. Pada percabangan ini terdapat klep epiglotis yang berfungsi mencegah makanan masuk ke dalam trakea. Ketika menelan makanan, secara otomatis katup atau epiglotis akan menutup saluran pernafasan atau glotis sehingga makanan akan masuk ke saluran pencernaan. Yang ketiga, laring. Laring merupakan suatu saluran yang dikelilingi oleh 9 tulang rawan. Laring disebut juga sebagai kotak suara karena di dalamnya terdapat pita suara. Salah satu dari 9 tulang rawan tersebut adalah tulang rawan tiroid yang berbentuk menyerupai perisai, yang pada laki-laki dewasa berukuran lebih besar daripada wanita yang biasa disebut dengan jakun. Yang keempat, trakea. Apa sih trakea itu? Trakea adalah salah satu organ pernafasan berbentuk tabung panjang seperti huruf O yang terletak di bagian tengah leher hingga rongga di antara paru-paru atau mediastinum. Trakea memiliki panjang kira-kira 9 cm. Trakea terdiri atas susunan cincin-cincin tulang rawan. Dinding trakea dilapisi oleh epitel berlapis banyak bersilia. Epitel ini menyekresikan lendir di dinding trakea dengan sel-selnya yang memiliki rambut ketat. Lendir ini berfungsi menahan benda asing yang masuk sebelum akhirnya dikeluarkan dengan gerakan silia yang terdapat pada membran sel epitel. Trakea tersusun atas otot polos dan tulang rawan yang menyerupai cincin sebanyak 16-22 buah. Di samping itu, struktur trakea juga terdiri dari beberapa bagian, seperti selaput lendir, yaitu mukosa atau jaringan lembab yang melapisi tulang rawan berbentuk cincin. Yang kedua, silia berperan dalam mendorong lendir yang telah menyaring kotoran atau zat asing untuk keluar dari tenggorokan. Silia berbentuk kecil menyerupai rambut halus. Yang ketiga, trakealis merupakan otot trakea yang akan berkontraksi untuk membantu mengeluarkan lendir. Bronkus. Trakea memiliki 2 cabang menuju paru-paru. Itulah yang disebut dengan bronkus, menuju paru-paru kanan dan kiri. Di dalam saluran bronkus terdapat silia yang bergerak maju mundur dengan membawa lendir atau mucus. Lendir inilah yang akan mengumpulkan debu atau zat berbahaya lainnya agar tidak masuk ke dalam paru-paru. Kemudian zat berbahaya, misalnya virus atau debu tersebut akan dikeluarkan saat batuk atau bersin. Yang keenam, bronkiolus. Setelah melalui bronkus, maka udara diteruskan ke bronkiolus dan berakhir ke alveolus atau gelembung udara. Bronkiolus merupakan cabang kecil dari bronkus. Di ujung bronkiolus ada kandung udara yang disebut dengan alveolus. Selanjutnya yang ketujuh yaitu alveolus. Udara yang berasal dari bronkiolus akan menuju ke alveolus. Dinding alveolus ini sangat tipis dan tidak terdiri dari sel epitel dan pembuluh darah kecil atau kapiler. Disinilah terjadi pertukaran gas dan karbon dioksida. Alveolus ada di dalam paru-paru dan di dalamnya berisi udara.
Yang terakhir atau yang kedelapan, yaitu paru-paru. Paru-paru merupakan organ penyusun sistem pernafasan manusia yang memiliki tugas utama untuk perpindahan gas, yaitu oksigen yang masuk ke dalam tubuh dan akan mengeluarkan karbon dioksida ataupun gas limbah lainnya dari tubuh. Paru-paru terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian kanan dan bagian kiri. Paru-paru bagian kanan terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru bagian kiri memiliki 2 lobus saja. Paru-paru diselimuti oleh selaput tipis. Apa aja sih gangguan organ penyusun sistem pernafasan pada manusia? Yang pertama, asma, peradangan kronis pada saluran pernafasan manusia, khususnya paru-paru. Yang kedua, bronkitis, peradangan yang terjadi pada bronkus. Yang ketiga, TBC, penyakit paru-paru akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang keempat, pneumonia, pneumonia atau paru-paru basah. Penyakit ini merupakan peradangan pada paru-paru akibat infeksi. Infeksi tersebut menyebabkan peradangan pada kandungan udara atau alveolus salah satunya atau kedua paru-paru.